Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikiran, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab oleh karena kasih setiamu lah kami dapat mengadakan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Datang dan bersekutulah dengan kami melalui firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami dapat menghayati di dalam hidup dan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Sebelum masuk kita ke dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Pahangir, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Mari kita nyanyikan bersama. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan di surga, Engkau begitu baik. Kau boleh pelihara kami, Engkau topang kami ya Tuhan, dari setiap berbagai pergumulan kami hingga saat ini. Terima kasih juga pada saat ini kami boleh bertemu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan di dalam ibadah pertonggoan kami sektor 2. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan kepada Engkau. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, lahirkanlah kami ya Tuhan lewat darah-Mu. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memohonkan doa syafaat kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk Inang di rumah ini. Dalam masa usianya yang sudah lansia ya Tuhan,
Biarlah Bapa Engkau boleh jagai dia, pelihara dia. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh bersama-sama dengan dia melalui masa-masa hidup ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada masa-masa tuanya sukacitalah yang Engkau berikan kepadanya, sehingga dia tetap bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap aktivitas kehidupannya. Berkati juga keluarga anak-anaknya, keluarga Yoseda Manik ya Tuhan beserta keluarga. Demikian juga Pak Hopu dari dia ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk parumain ataupun menantu dari inang di rumah ini, yang pada hari ini boleh melaksanakan seleksi komisioner KPU. Apapun itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang berotoritas di dalam setiap kegiatannya. Dan secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga terkasih kami, keluarga Edu Damanik, keluarga Joshua Sidaga, keluarga Esmunte ya Tuhan, yang sampai dengan saat ini belum Engkau karuniakan sukacita kepada mereka lewat keturunan ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, di malam hari ini kami boleh bersujud di hadapan-Mu. Kiranya Engkau boleh mengabulkan mimpi-mimpi mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Banyak hal ya Tuhan yang mau kami lalui, tetapi biarlah Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk Inang Nyonya di Purba Boru Sumbaya. Di masa-masa pemulihan ini ya Tuhan, ketika dia sudah selesai operasi, biarlah Bapa Engkau boleh berkati seluruh makanan maupun minuman yang dimakannya ya Tuhan, yang diminumnya. Biarlah semuanya itu ya Tuhan untuk kesembuhan daripada inang itu. Demikian juga ya Tuhan seluruh jemaat kami yang saat ini juga melakukan ibadah pertonggoan ya Tuhan. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa kami selalu berseru kepada Engkau di setiap pergumulan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk kita ke dalam doa yang dibawakan oleh tuan rumah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Mari kita nyanyikan bersama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan
Jangan jalan terus. Kita bersatukan hati kita bersatukan doa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, berada di tempat ini Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, mampirlah Engkau Tuhan di dalam jiwa kami, di dalam diri kami, di dalam hati kami Bapa. Biarlah kami senantiasa tetap bersyukur dan berseru kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau lah yang maha kasih, Engkau lah Allah yang maha mulia. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Ini oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau boleh menuntun keluarga kami, orang tua kami, saudara kami yang kami kasihi, boleh ada di tempat ini Bapa. Kami boleh beribadah, menaikkan pujian kami, melalui puji-pujian kami, nyanyian kami Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin kami Bapa, menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami andalkan tetap Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam setiap pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan senantiasa tetap turut campur tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, mungkin buat saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa tiba di tempat ini. Mungkin mereka di dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Demikian juga mungkin di dalam tugas yang lain, kami percaya Engkau juga membimbing menyertai mereka untuk tugas-tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Inang Siptua Sarpina Saragi. Biarlah Kau pimpin dia Bapa. Engkau senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarkannya juga Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ibadah kami ini selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang senantiasa turut campur tangan di dalam ibadah kami Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tongking dari ruangan ini Bapa, terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Di atas segalanya ampuni kami Bapa, segala dosa yang kami perbuat. Biarlah Tuhan terlebih dahulu mengampuninya, supaya kami boleh layak ada di hadapan-Mu, dan kami boleh layak bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih, terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sini. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Mari kita nyanyikan bersama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal
Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu buat kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau dibekali dengan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan untuk mengajari dan memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami untuk menerangi hati kami, untuk menyuburkan hati kami sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Inang. Salam. Firman Tuhan buat kita malam hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Kita boleh berresponsoria. Kami membacakan ayat 22 selanjutnya sampai habis ke ayat 25. Demikian firman Tuhan dengan Yakobus 1. Iya, Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dengan judul berikut, pendengar atau pelaku firman Tuhan. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu penipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di hadapannya, jadi bukan hanya benar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Yakobus melihat di 12 suku campuran di pedalaman. Tertulis di Yakobus 1 ayat 1. Jadi ini sebagai judulnya atau sebagai latar belakangnya khotbah kita di malam hari ini. Yakobus melihat di 12 suku campuran di pedalaman yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Yakobus melihat hidup dan cara mereka adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat 1 demi ayat, banyak hal yang tidak sesuai perlakuan mereka. Mereka berdoa tapi hanya memuaskan diri sendiri atau kebiasaan saja. Tapi inilah yang diserukan Yakobus di dalam yang ke-12 suku di pedalaman. Karena sudah banyak bertentangan dilihat Yakobus, makanya di dalam suratnya Yakobus mengatakan di dalam ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Benar, kadang-kadang kita lihat apalagi untuk saat ini, zaman sekarang ini, gampang sekali kita untuk melihat firman Tuhan. Kita
punya HP. Di situ banyak sekali yang menawarkan. Tapi sering kita tidak sadari, kita buka dan kita dengar. Tetapi tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kembali kepada kita malam ini, supaya memang kita harus melakukannya. Bahkan setiap firman Tuhan, setiap dibacakan firman Tuhan di dalam Injil, di ujungnya itu mengatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar ternyata, tetapi untuk melakukannya, mengimaninya, melakukannya. Itu yang diminta Yakobus. Memang di dalam kehidupan kita, kalaulah hanya kita mendengar tetapi tidak melakukannya, tentu sia-sia, tidak berbuah, tidak bertumbuh. Tapi yang diminta surat Yakobus buat jemaat, buat ke-12 suku pada saat itu, bukan hanya kepada ke-12 suku itu, bahkan malam ini juga diminta buat kita yang hadir di sini untuk mengimani kalau firman Tuhan itu, itulah kehidupan kita, itulah kekuatan kita, itulah bekal hidup kita, itulah penuntun hidup kita. Hanya kita hagenpan seperti yang berdoa dibilang orait labora, itu tidak bisa dipenggal, tapi itu sejalan. Kalau sudah berdoa, berarti doanya itu dikerjakan, kerjanya itu didoakan. Itulah tandanya kalau itu memang sejalan. Jadi buat kita juga Bapak Inang, doa kita lah yang kita kerjakan, pekerjaan kita doakan, doa kita imani, sehingga terjadilah yang seperti tadi yang diinginkan surat Yakobus ini. Dan Tuhan juga menginginkan seperti itu. Kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itulah kekuatan kita, napas kehidupan kita. Seperti buat ibu-ibu, kadang-kadangnya ketika ada di YouTube mungkin resep kue contohnya, cepat kita menulisnya, tulis, tapi disimpan, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan. Jadi firman Tuhan juga seperti itu. Ayo kita hidupi, jangan seperti tadi. Ada juga ya memang ibu-ibu, tapi memang firman Tuhan mengatakan pada malam ini, meminta kepada kita, firman Tuhan itu harus dilakukan, harus diimani. Jangan hanya seperti tadi, ada juga ibu-ibu yang langsung dilakukan, tapi banyak juga ibu-ibu tulis cepat, gampangnya ini. Bahkan kita sering di dalam PA juga, di dalam sermon juga mengatakan, ayo Bapak Inang, apa? Tapi aham mana yang tahu kita? Semai, tadi melakukan naik naman, tadi tinggal melakukan kita. Melakukan inilah yang memang susah di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimanalah kita melakukannya? Hiduplah dengan erat dengan Tuhan. Bangunlah memang persekutuan dengan Tuhan. Mungkin melalui pujian kita, banyak hal memang, karena bernyanyi juga tidak semua suka pandai. Tapi ada juga membaca Alkitab ini, suka tidak suka harus dibaca. Karena kita yang firman Tuhan itulah kekuatan kita. Di dalam Mazmur
119 ayat 15 sampai 16. Coba Prima baca Bang. Mazmur 19 ayat 16. Mazmur 19 ayat 16. 16 sampai 15 aja. Iya. 15 sampai 16. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sudah sampai 16 itu. Sudah. Sampai 15 ya. 15 sampai 16. Oh, ada 15 ya. Iya. Pemazmur mengatakan itulah kegemarannya. Mengingatkan, merenungkan, baru. mengamati. Jadi ayolah kita renungkanlah firman Tuhan, kita amatilah firman Tuhan. Terus ya. Karena memang itulah kehidupan kita. Itulah napas kehidupan kita. Jadi kalau memang di ayat 23 tadi, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dengan cermin. Kita memang kadang kita bercermin hanya melihat muka kita sendiri. Habis kita bercermin, melihat yang mana yang kurang rapi, yang mana yang ada mungkin yang kurang bagus, kita benari. Tapi hanya sebatas itu saja. Jadi kalau hanya cermin aja kita buat firman Tuhan, sebentar lupa kita. Tapi kalau sudah kita imani, praktekkan di dalam hidup kita, pastilah berbuah. Sekarang kita dituntut, buahnya lah kita dituntut Tuhan. Apakah buah iman kita? Tentu kesabaran, kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana hidup kita, bukan kita yang menilai, tapi mungkin teman kita, saudara kita, ada ingatan, diingat hasoman, kalaulah dulu Bapak ini beginilah. Ada yang diingat yang bagus. Tentu itulah yang keluar dari seorang yang mengenal Kristus. Jadi kita perlu tanda dari kita. Ahadu nagabe tanda hambaku sebagai aku pengikut Kristus. Tunjuk kita ma'ai bagas golita. Kita tunjukkanlah di dalam kehidupan kita, di dalam parsaurata, di dalam haguluhatta. Aselang kita memang lewat sonitumang. Aselang kita memang mula kita tonggonon selesai, tapi adalah yang buah kita bawa, adalah sukacita yang kita bawa dari sini, adalah yang kita bawa ke rumah tangga kita masing-masing. Melayai ase firman Tuhan kita terima dengan lemah lembut, seperti tanah yang subur. Tentu tumbuhlah di sana tumbuhan yang subur, berbuah, berbunga, kalaulah tanah itu subur. Tentu kita kesenang. Kalau keras hati kita, kalau teruslah kita semua yang salah, apakah mau Tuhan Yesus tinggal di hati kita?
Apakah firman Tuhan mau tinggal di hati kita? Tentu tidak. Ase tumbuh, ase berkembang firman Tuhan naik. Tentu ada kelemah lembutan dari kita. Tentu ada kesabaran di hati kita. Tentu banyak hal. Halanyai ipangindo ibata berminon. Ase tumbuh matongon. Hatani Tuhan ipargulu hata sehingga jadi mahita menjadi pengikut Kristus yang setia. Alanyai, nah terakhir, hiduplah dengan firman Tuhan dan praktekkanlah ajaran Kristus dalam hidup kita masing-masing. Kubatta haganupan, kubanasiam, kubaku, kubatta duhaganupan hataon. Alanyai endohar, tubuh matongon bani rumah tangga tabe, bani nyombah tabe, bani kehidupan tabe. Ase lang kita angar kita, tapi benar-benar dipraktekkan dan berbuah itong-atongah ni kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih mai bamu ham nai bata bapa nami nai surga na mengingatkan uban nami. Aselang kita angar janah ibotoh kami. Tapi memang benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami firman-Mu Bapa. Alani indo haguluhan nami. Terima kasih ma Tuhan hatamu nadok ondos itong-atongan nami. Berkati hamain aselang sia-sia hanami tongon bani goluh namion. Tapi benar-benar kami jadi parsimada bani harajaon-Mu isurga. Terpuji maham Bapa. Berkati ham mahaganupan hanami na hadiron. Bahkan jemaat Tuhan mungkin na ibagas na langpit badani Tuhan sisay ma Tuhan sadia. Bani haganupan jemaat nami na mungkin na ibagas horja hamba tongtong na menguruti sedia na memberi jalan keluar. Bahkan haganupan jemaat nami na etek, na bagal, na dewasa, bahkan pemuda kami berdoa buat mereka. Tuhan tolonglah di setiap kehidupan nami, pergumulan nami, langadong Bapa nalingot hembani panonggormu. Halanya isarapokan nami mahagenupan kehidupan nami. Ase hamba na bertindak hamba na manolongkan nami bani genup segala situasi ni perguluhan nami. Terima kasih maibamu Bapa. Kami berdoa buat inang di rumahon. Asiham tongtong memberkati si sebagai inang yang kuat, sebagai inang yang tetap setia di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih firman yang telah sampaikan dengan sebuah kita. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan dapat kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari, dalam keluarga, lingkungan, dan terlebih-lebih menyapa Tuhan. Sebelum kita masuk dalam bulan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai 2. Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai dengan 2. 424 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mari kita nyanyikan bersama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Wajahmu benar, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, kita telah mengumpulkan persembahan dengan sukacita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sekarang dengan kerendahan hati marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup kami, sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.